Halo Sobat Kimia, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membahas mengenai analisis kation golongan 4 dan 5. Sebelum itu, saya akan memaparkan nama anggota-anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Diandra Azriani, yang kedua Dina Sindaili, yang ketiga Fatih Nadira, yang keempat Kaila Akmal Panjaitan, dan yang kelima adalah saya sendiri, yaitu Olivia Febrenegia. Tujuan dari pembelajaran analisis kation golongan 4 dan 5 yaitu memahami pengelompokan kation golongan 4 dan 5, kemudian mengetahui regen dan metode pemisahan kation golongan 4 dan 5, kemudian mampu mengidentifikasi kation golongan 4 dan 5 secara spesifik, kemudian yang terakhir yaitu memahami skema analisis kation golongan 4 dan 5. Reagen pemisahannya itu diambil sampel yang diduga mengandung kation golongan 4 atau 5. Setelah itu direaksikan dengan asam nitrat dan amonia. Kemudian ditambahkan dengan amonium klorida. Setelah itu direaksikan dengan amonium karbonat. Kemudian disaring menghasilkan endapan dan filtrat. Endapan ini berupa barium klorida, strontium klorida, dan kalsium klorida. Setelah itu endapan ini dicuci dengan air panas. Setelah itu dilarutkan dengan 3 molar asam asetat. Kemudian larutan tadi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu 1 ml larutan ditambahkan dengan larutan kalium dikromat menghasilkan endapan berwarna kuning yang berarti terindikasi barium. Setelah itu tadi sisa 4 ml larutan dipanaskan dengan air mendidih, kemudian ditambahkan dengan kalium dikromat berlebih, kemudian disaring dan dicuci dengan air panas menghasilkan endapan berwarna kuning. Kemudian endapan ini dicuci dengan air panas, ditambahkan dengan asam klorida pekat dan dilakukan uji nyala menghasilkan nyala berwarna hijau kekuningan yang berarti terindikasi barium. Setelah itu filtratnya tadi ditambahkan dengan amonia, kemudian ditambahkan dengan amonium karbonat berlebih, kemudian disaring menghasilkan residu berwarna putih atau endapan berwarna putih. Endapan ini kemudian dicuci dengan air panas dan ditambahkan dengan 4 ml 2 molar asam asetat sebanyak 4 ml, kemudian dididihkan dan ditambahkan dengan amonium sulfat jenuh, ditambahkan dengan 0,2 gram natrium tiosulfat. Setelah itu dipanaskan selama 5 menit dan didiamkan selama 1-2 menit, kemudian disaring. Adapun dihasilkan endapan sebagian besar itu terindikasi strontium sulfat. Setelah itu endapan ini dicuci dengan sedikit air, kemudian dipindahkan ke dalam kertas saring dan dipanaskan, kemudian disaring. Setelah itu ditambahkan dengan beberapa HCl pekat, kemudian dilakukan dengan uji nyala menghasilkan nyala berwarna merah kekuningan berarti terindikasi strontium. Kemudian filter yang tadi itu ditambahkan dengan amonium oksalat dan 2 molar asam asetat, kemudian dipanaskan di atas penanas air, dilakukan uji nyala menghasilkan nyala berwarna merah bata yang terindikasi kalsium. Kita akan membahas golongan 4 dan 5. Golongan 4 terdiri dari Pb2+, Bi3+, Cu2+, dan Cd2+. Golongan 5 mencakup Ba2+, Sr2+, dan Ca2+. Pengelompokan ini didasarkan pada kelarutan garam dan hidroksida dalam media asam atau basa. Reagen yang digunakan adalah gas H2S dalam suasana asam, biasanya HCl. Lalu pada prinsip kerjanya, kation golongan 4 bereaksi dengan H2S membentuk endapan sulfida yang tidak larut seperti PbS atau CuS. Kation golongan 5 tetap larut karena mereka tidak membentuk endapan sulfida yang dalam suasana asam. Jadi pemisahan ini memanfaatkan reaksi presipitasi dengan H2S sebagai metode untuk membedakan antara golongan 4 dan juga 5. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang identifikasi kation golongan 4. Nah, beberapa kation golongan 4 seperti Pb2+ akan membentuk PbS berwarna hitam. Bi2+ akan membentuk Bi2S dengan endapan coklat tua. Cu2+ membentuk CuS dengan endapan hitam kebiruan, dan Cd membentuk CdS endapan kuning terang. Nah, selanjutnya reagen pemisah dan prinsip kerja golongan keempat. Reagen yang dapat digunakan yaitu NH42CO3, yang kedua ada Na2SO4, ada asam sulfat untuk dapat memisahkan Ba2+, Sr2+, dan kalsium 2+. Nah, prinsip dari pemisahan golongan keempat ini yaitu membentuk endapan karbonat dan sulfat dengan kelarutan yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi kation golongan 5, yaitu ada 4. Yang pertama itu barium. Barium akan membentuk barium sulfat endapan putih yang sangat tidak larut. Kemudian strontium sulfat akan menghasilkan endapan putih yang sedikit larut dibanding barium sulfat. Kemudian kalsium
akan membentuk kalium kromat endapan putih yang mudah larut dalam asam. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian spesifik dapat dilakukan dengan flame test, yaitu barium akan menghasilkan warna hijau, strontium merah, dan kalsium jingga merah. Lalu, kesalahan umum praktikum. Yang pertama itu biasanya pH larutan itu tidak sesuai yang akan menghasilkan endapan tidak terbentuk sempurna. Kemudian, kontaminasi saat filtrasi. Saat kita menyaring sebuah endapan, filtrasinya itu kemungkinan terkontaminasi dengan zat lain. Lalu kesalahan interpretasi warna endapan dan flame test. Kemudian penggunaan reagen tidak tepat dosisnya atau biasanya melebihkan, seharusnya 1 mili atau lebih. Maka dari itu, adapun kesimpulan daripada analisis kation golongan 4 dan 5 yaitu kation golongan 4 dipisahkan dengan pembentukan sulfida dalam suasana asam, sedangkan kation golongan 5 dipisahkan dengan endapan karbonat dan sulfat. Identifikasi menggunakan warna endapan dan flame test sangat membantu kita dalam menganalisis kation golongan 4 dan 5. Ketelitian dalam prosedur sangat penting agar hasil analisis akan akurat. Demikian pemaparan materi kami. Bila ada kesalahan teknis maupun kata, kami mohon maaf. Terima kasih.